Sejarah lahirnya kalender Hijriah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender Hijriah adalah identitas kaum muslimin. Dijelaskan bahwa bulan-bulan yang kita kenal sekarang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Hanya saja mereka belum mengenal penahunan. Di masa itu, penamaan tahun bukan dengan angka, tapi menggunakan peristiwa yang paling menonjol di tahun tersebut. Seperti tahun gajah. Karena diserangnya Ka'bah oleh pasukan gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa hilal, matahari, dan bulan adalah waktu untuk manusia. Seperti dalam firman-Nya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran Surah Al-Baqarah 197. Demikian juga firman-Nya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus 5. Kemudian muncullah kebutuhan kaum muslimin akan adanya penamaan yang baku pada tahun. Penamaan yang urut sehingga memudahkan aktivitas dan muamalah yang mereka lakukan. Kebutuhan ini terasa begitu mendesak di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia memerintahkan untuk menyusun tahun Hijriah. Perhitungan tahun yang hakiki adalah dimulai sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Tatkala Adam alaihi salam turun dari surga. Kemudian lahirlah anak-anaknya, maka keturunannya menghitung waktu dari turunnya Adam tersebut. Perhitungan tersebut terus berlangsung hingga diutusnya Nuh alaihi salam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari diutusnya Nuh hingga banjir yang membuat bumi tenggelam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari topan hingga pembakaran Ibrahim alaihi salam. Saat anak keturunan Ismail sudah banyak, mereka bermigrasi ke berbagai wilayah. Mereka menyebar. Kemudian anak keturunan Ishak membuat penanggalan dari peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim, hingga diutusnya Yusuf. Dari diutusnya Yusuf sampai diutusnya Musa. Dari zaman diutusnya Nabi Musa, hingga masa Nabi Sulaiman. Dari masa Sulaiman hingga Nabi Isa. Dari masa Nabi Isa hingga diutusnya Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnul Jauzi, Al-Muntasham fi Tarikh Al-Mulk wal Umam, Darul Kutubiyal Ilmiah, 4226-227. Dulu, orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menamai tahun dengan kejadian. Misalnya, tahun pembangunan Ka'bah, tahun Al-Fijar terjadi perang Fijar, tahun gajah, tahun Sil Al-Arim banjir Arim, dan lainnya. Kemudian setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan munculnya syiar Islam di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, kaum muslimin memiliki penamaan tersendiri. Penamaan tersebut memiliki nama-nama yang khusus juga. Seperti tahun Al-Handak, di mana terjadi perang Handak. Tahun kesedihan, karena terdapat peristiwa yang begitu membuat Rasulullah sedih, yaitu wafatnya Hadijah dan Abu Talib. Tahun Al-Wada, tahun terjadinya Haji Al-Wada. Tahun Aramadah, abu, karena kemarau yang panjang di tahun tersebut hingga tanah menjadi abu karena terbakar matahari. Ini terjadi di masa pemerintah Umar radhiyallahu anhu, Muhammad Syali Al-Munajid, Tafrik Lihalakat Barnamij Al-Rasyid, Desember 54. Tahun-tahun senantiasa disebut dengan peristiwanya, hingga terjadi sesuatu di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Negeri-negeri banyak yang bergabung dengan Madinah. Muncullah kebutuhan untuk mengurutkan tahun. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seseorang yang mengadukan kepada Umar bin Al-Khattab perihal utang piutang. Ada seseorang yang berutang yang jatuh tempo di bulan Syaban. Karena ia belum membayar saat jatuh tempo tersebut, pihak pemberi utang melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meresponnya dengan menanyakan bulan Syaban tahun kapan. Dari situlah akhirnya dirumuskan permasalahan penetapan tahun. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan berdiskusi dengan mereka. Kata Umar, tentukan sesuatu untuk masyarakat yang mereka bisa mengetahui waktu. Ada yang mengatakan, tulislah dengan menggunakan penanggalan Romawi. Pernyataan ini dikomentari, mereka itu membuat penanggalan sejak zaman Zulkarnain. Itu terlalu jauh masanya. Kemudian ada yang mengatakan, tulislah dengan penanggalan Persia. Lalu ditanggapi,
Orang-orang Persia kalau berganti raja, maka warisan kebijakan penguasa sebelumnya ditinggalkan. Kemudian para sahabat bersepakat untuk menghitung, berapa lamakah Rasulullah tinggal di Madinah? Lamanya adalah 10 tahun. Lalu ditulislah penanggalan dengan menghitung sejak Rasulullah berhijrah. Permasalahan berikutnya adalah tentang awal bulan dalam 1 tahun tersebut. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab, orang itu berkata, tetapkanlah penanggalan. Umar berkata, penanggalan apa? Orang itu menjawab, sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Mereka menulis di bulan sekian pada tahun sekian. Umar berkata, itu bagus. Tetapkanlah penanggalan. Mereka berkata, dari bulan apa kita memulai? Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan, dari bulan Muharram. Karena ini adalah waktu di mana orang-orang pulang dari haji. Itulah bulan Muharram. Mereka pun menyepakatinya. At-Tabari, Tarikh Ar-Rusul wal Mulk. Ketiga 1387 Hijriah, 238839. Pada 20 Jumadil Akhiroh 17 tahun dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulailah penggunaan penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Peristiwa ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Dan tahun ini disebut dengan tahun izin. Maksudnya diizinkannya Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Amaliyah, halaman 2. Digunakanlah penanggalan Hijriah dengan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam setahun. Penanggalan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab. Karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam. Berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Ibnul Jauzi, Al-Muntazam fi Tarikh Al-Mulk wal Umam 4228. Tahun Hijriah ini terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi 1 tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari. Dan 1 bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Tentang awal bulan untuk tahun Hijriah, para sahabat mengajukan beberapa usulan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengusul bulan Syaban sebagai awal tahun. Ada yang mengajukan Ramadan. Kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bulan Muharram. Dengan alasan karena di bulan ini jamaah haji pulang dan Muharram adalah bulan aulah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang. Sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini Syahrullah, bulan aulah. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram. Dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan aulah karena saking besar kemuliaannya. Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Amaliyah, halaman 2. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan suci dalam Islam. Di bulan ini pula banyak terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam syariat maupun dalam sejarah. Pertama, penting secara syariat. Dianjurkannya puasa 10 Muharram. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, ini adalah hari baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Musa pun berpuasa di hari tersebut. Nabi berkata, aku lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Hadits riwayat Al-Bukhari. Kedua, peristiwa penting dalam catatan sejarah. Beberapa peristiwa penting dalam catatan sejarah yang terjadi di bulan Muharram adalah datangnya orang-orang Habasyah dengan pasukan gajah mereka di kota Mekah. Mereka dipimpin oleh Abraha al-Ashram dengan misi merobohkan Ka'bah. Di bulan ini juga kiblat kaum muslimin berpindah. Semula di Baitul Maqdis kemudian menuju Ka'bah. Perubahan ini terjadi sekitar 16 atau 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada bulan Muharram ini pula, kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar berhasil menguasai kota penting di Irak, Bashrah.
Hal ini terjadi pada tahun 14 Hijriah. Kemudian pada tahun 20 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan Mesir dengan panglima mereka Amr bin Al-Kash radhiyallahu anhu. Kemudian bulan ini juga mencatat duka dengan syahidnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Peristiwa-peristiwa lainnya juga yang disebut-sebut terjadi pada bulan ini, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari banjir besar. Diangkatnya Nabi Idris alaihi salam ke langit keempat. Padamnya api Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam yang lama berduka dipertemukan lagi dengan putranya, Nabi Yusuf alaihi salam. Diterimanya taubat Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ia dijadikan pemimpin di bumi. Dikembalikannya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun. Dan di bulan ini pula Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Amaliyah, halaman 3. Wallahu alam bisyawab.